Tidak semua rahasia boleh didengar oleh semua orang. Selamat datang kembali di ruang gelap, tempat kisah-kisah terlarang dalam bisikan pelan. Dan hanya mereka yang terpilih yang diizinkan untuk mendengarnya sampai akhir. Malam ini, aku akan membuka sebuah cerita yang tidak pernah berani diceritakan secara terang-terangan. Sebuah novel horor misteri tentang benda yang selalu dianggap sepele, namun menyimpan kekuatan, kutukan, dan aib yang dikubur dalam-dalam oleh zaman. Inilah Kolor Sakti, karya Kang Ramli author. Cerita ini khusus untuk kamu yang sudah menjadi langganan channel ini. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekedar cerita, tapi rahasia, dan tidak semua orang kuat menanggung akibatnya. Jika kamu mendengarkan sampai akhir, jangan kaget jika setelah ini malam terasa lebih panjang dan bayangan terasa lebih dekat. Matikan lampu, gunakan headset, dan jangan pernah menertawakan apa yang akan terjadi, karena cerita ini sudah memilih pendengarnya sendiri. Sebelum kejadian khas itu terjadi, Lisa meninggalkan Jaka sendirian di taman kota dan pergi bersama cowok brengsek menggunakan motor. Motor melaju kencang selama sekitar 30 menit sebelum akhirnya berhenti tepat di depan sebuah diskotik yang ramai. Awalnya Lisa menolak masuk. Dia mengajak si cowok untuk langsung ke kafe. Namun, si cowok bersikeras ingin mengajaknya masuk ke diskotik walau hanya sebentar. Lisa, temenin gue sebentar. Setelah dari sini kita langsung ke kafe, gimana? Lu mau kan? Rayu si cowok dengan senyum lebar. Sebentar ya, sahutnya meski nada suaranya masih ragu. Mereka berdua masuk menikmati malam dengan memesan beberapa minuman beralkohol serta makanan ringan. Lisa mulai terlena oleh gemerlap lampu disko yang berkedip-kedip dan alunan musik DJ yang menggelegar. Mereka berjoget mengikuti irama. Tubuh mereka bergoyang dan Lisa perlahan lupa dengan niat awalnya untuk segera ke kafe. Tubuhnya mulai terlihat sempoyongan karena pengaruh minuman. Si cowok segera membantunya duduk kembali. Lu udah mabok ya? Tanya si cowok sambil tersenyum licik. Siapa yang mabok? Lu kali yang mabok, orang gue masih waras kok. Balasnya dengan tubuh yang mulai goyah dan ucapan yang mulai ngelantur. Kita langsung ke hotel aja ya, gak usah ke kafe, ajak si cowok. Gak mau, gue masih kuat. Mending lu pesen minuman lagi aja, pintanya dengan suaranya semakin tak jelas. Lu yakin masih kuat buat minum? Si cowok akhirnya memesan 1 botol lagi. Begitu habis, dia langsung memapah tubuh Lisa yang limbung menuju keluar. Pegangan yang kenceng, kalau enggak lu bisa jatuh, kata si cowok sambil menyalakan mesin motor. Perjalanan dari diskotik ke hotel hanya memakan waktu 15 menit. Sepanjang jalan, Lisa memeluk erat pinggang si cowok karena takut jatuh. Sesampainya di kamar hotel, si cowok langsung membuka percakapan. Kok lu mau-maunya sih pacaran sama si Jaka? Kan lu udah tahu dia itu kere. Lisa sudah tak kuat lagi untuk membuka matanya lebar-lebar. Dia hanya mampu menjawab dengan suara lirih meski mulutnya masih fasih berbicara. Gue suka dia karena mukanya ganteng tahu. Lu sirik ya sama dia karena muka lu jelek kayak bebek, ejeknya sambil tertawa. Mendengar ejekan itu, si cowok yang udah mabuk terasa tersinggung berat. Dengan kepala berat dan amarah tertahan, dia mengumpat. Sialan lu, biar muka gue jelek tapi dompet gue tebel tahu. Gak kayak si Jaka cuma modal tampang doang. Tapi mana isi dompetnya? Kerontang kan?
Lu pacaran sama dia, yang ada lu cuma makan angin tahu. Lisa sudah tak mampu membangunkan tubuhnya sendiri, tapi mulutnya masih terus berbicara panjang lebar. Bilang aja lu sirik sama si Jaka, ucapnya masih mencoba mengejek. Tak lama kemudian dia tertidur lelap. Di saat Lisa tak berdaya, si cowok mulai memanfaatkan situasi dan melancarkan aksinya. 20 menit kemudian, Lisa terbangun dalam keadaan kaget. Dia mendapati dirinya tanpa busana, sementara rasa perih dan sakit terasa hebat di selangkangannya. Dengan penuh amarah, tangannya langsung melayang ke wajah si cowok. Plak! Bajingan! Jadi ini maksud lu baik-baik sama gue? Gue gak nyangka. Makinya dengan suara gemetar. Tak lama kemudian dia menangis terseduh-seduh. Gue hilap, maafin gue, kata si cowok berusaha membela diri, meski ada senyuman licik tersembunyi di balik wajahnya. Persetan, pergi lu dari gue, teriak Lisa dengan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Dia terus menangis, merasakan sakit di sekitar pangkal pahanya. Sementara si cowok dengan santai mengenakan kembali celana dan kemejanya. Makasih ya sayang, goyanganmu tadi sungguh mantap, luar biasa. Lain kali kita lanjut lagi ya. Gue suka loh sama goyangan lu, ucap si cowok dengan nada ringan. Kemudian dia melempar sejumlah uang gepokan ke atas tempat tidur, dan uang itu jatuh dekat tubuh Lisa yang masih telanjang. Setelah merapihkan diri, si cowok berkata, Lis, gue mau cari makan dulu ya. Lu tunggu aja di sini, gak usah kemana-mana. Tanpa menunggu jawaban, dia pergi meninggalkan kamar hotel. Cowok itu tak pernah kembali untuk menjemput Lisa. Dia meninggalkannya sendirian di kamar itu. Lisa meratapi kesedihannya. Dia sadar bahwa dirinya telah kehilangan kehormatan yang selalu dijaganya. Gue nyesel ikut sama dia. Maafin gue Jaka, cuma lu yang benar-benar tulus dan sayang sama gue. Gue udah termakan rayuan setan yang berbentuk kepala manusia, ucapnya penuh penyesalan. Lisa menurunkan kedua kakinya dari tempat tidur. Dia berjalan tertatih menuju jendela kamar hotel lalu membukanya perlahan. Angin malam bertiup kencang, memenuhi ruangan. Dengan tubuh tanpa busana, dia berdiri di tepi jendela lantai 3. Tanpa ragu lagi, dia melompat. Saat melompat, Lisa sempat berucap lirih, Jaka, gue harap lu mau maafin gue. Selamat tinggal Jaka. Gue janji akan selalu bersama lu. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11 malam. Orang-orang di bawah langsung kaget, sebagian berteriak histeris. Karyawan hotel segera mendatangi tempat kejadian dan segera menghubungi polisi. Tepat tengah malam, mayat Lisa dibawa untuk menunggu kedatangan keluarganya. Sekitar pukul 1 dini hari, keluarga Lisa tiba dan segera membawa jasadnya pulang untuk dimakamkan. Sementara itu, setelah keluar dari hotel, si cowok pergi ke rumah pacarnya dengan tergesa-gesa. Dia menggedor pintu berulang kali. Namun, pacarnya enggan membukakan pintu. Dia hanya berdiam di balik pintu, menahan emosi dan kecewa yang mendalam. Hatinya terluka karena dia melihat dengan mata kepala sendiri saat cowoknya masuk ke hotel bersama wanita lain. Kejadian itu terlihat jelas dari tempatnya duduk di sebuah angkringan di seberang hotel. Saat itu dia sedang pesan makanan dan dia mengenali motor yang dikendari cowoknya. Pikirannya sudah bisa menebak apa yang akan terjadi di dalam hotel. Kurang ajar, kasihan cewek itu. Dia pasti udah indohoy sama dia.
Gumamnya lirih dan dia sempat berniat menolong gadis itu, tapi rasa takut menahannya. Akhirnya dia membiarkan saja. Merasa dirinya bersalah, hatinya enggan bertindak. Kini pintu rumahnya tertutup rapat untuk cowoknya. Bukan hanya dirinya yang telah menjadi korban kenikmatan sesaat, entah sudah berapa wanita yang telah dinodai sebelumnya. Karena pintu tak kunjung dibuka, si cowok berniat pulang ke rumahnya sekitar pukul 4 dini hari. Sebelum pulang, dia sempat mampir ke warung remang-remang untuk minum lagi dan ditemani beberapa wanita. Di kamar remang-remang, si cowok brengsek sedang menggauli 2 wanita sekaligus. Dia merasa belum puas setelah bermain dengan Lisa di hotel tadi. Setelah puas, dia segera pulang. Dasar cewek bego, mau aja gue kibulin, syukurin lo. Yang penting gue udah nyobain dia. Gerutunya sambil mengendarai motor dengan kecepatan penuh. Pikirannya melayang dalam lamunan. Tun, 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 tun. Klakson truk Fuso terdengar nyaring, tapi pengendara motor di depannya tak menggubris. Supir truk terus membunyikan klakson hingga 4 kali agar motor itu segera menyingkir dari tengah jalan. Namun naas bagi cowok itu. Dia tak mendengar suara klakson. Dengan laju motor secepat kilat, dia terus melaju tanpa ragu. Motor dan truk Fuso saling berhadapan hingga akhirnya terjadilah kecelakaan. Keduanya bertabrakan hebat. Sepeda motor terguling sekitar 1 meter dan segera meledak. Ledakan itu mengejutkan warga sekitar yang langsung berkerumun. Supir truk sempat membanting setir, tapi kendaraan itu menabrak pembatas jalan hingga terguling. Beruntung truk tak mengangkut barang sehingga hanya truk yang rusak, namun supirnya terluka parah akibat pecahan kaca dan terhimpit. Pengendara motor dinyatakan tewas di tempat, tubuhnya hangus bersama motor yang meledak. Kobaran api besar menarik perhatian warga, mereka ramai-ramai mendatangi lokasi. Polisi tiba sekitar pukul 5:30 pagi, tapi warga tak berani untuk mendekat. Mereka hanya menonton dari kejauhan. Para wartawan segera meliput peristiwa itu, sementara sebagian warga membagikan informasi dan video kejadian di media sosial. Tidak semua yang dibuka bisa ditutup kembali. Malam semakin larut dan apa yang baru saja kamu dengar bukanlah akhir dari segalanya. Istirahatlah, tapi jangan terlalu lelap karena kolor sakti belum melepaskanmu sepenuhnya.